Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Rahmawati, NIM 0601232019, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu rule of law dan saya akan menjawab pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya matkul kewarganegaraan. Negara hukum dengan istilah rule of law dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Karena itu, konstitusi dan negara hukum tidak dapat terpisahkan. Secara sederhana, negara hukum adalah negara yang penyelenggaraannya didasarkan atas hukum negara. Hukum diartikan sebagai negara di mana tindakan pemerintah maupun rakyatnya didasarkan dengan hukum, untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenangnya dari pihak penguasa dan tindakan rakyat menurut kehendaknya. Berikutnya yaitu unsur dari negara hukum, yaitu 1. Hak-hak asasi, 2. Pembagian kekuasaan, 3. Adanya undang-undang, 4. Peradilan administrasi berdiri sendiri. Konsep negara hukum Indonesia memiliki ciri tersendiri sejalan dengan tujuan berdirinya negara yang mencakup 1. Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, 2. Kemajuan kesejahteraan umum, 3. Pencerdasan kehidupan bangsa, 4. Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konsep negara hukum memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu negara hukum harus melindungi masyarakat dari anarki dan kekacauan. Kedua, negara harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk merencanakan urusan mereka berdasarkan pertimbangan rasional bahwa mereka mengetahui konsekuensi apa yang mereka lakukan. Ketiga, negara hukum memberikan jaminan kepada masyarakat dan segala macam bentuk kewenang-wenangan. Ciri negara hukum yang baik mengandung 9 prinsip, yaitu pertama, prinsip kekuasaan sebagai amanah, 2. Prinsip musyawarah, 3. Prinsip keadilan, 4. Prinsip persamaan, 5. Prinsip pengakuan perlindungan hak asasi manusia, 6. Prinsip peradilan, 7. Prinsip perdamaian, 8. Prinsip kesejahteraan, 9. Prinsip ketaatan rakyat. Nah, prinsip-prinsip negara hukum mempunyai beberapa. Yang pertama, asas legalitas, 2. Perlindungan hak asasi manusia, 3. Ketertiban pemerintah pada hukum, 4. Monopoli paksaan pemerintah, 5. Pengawasan oleh hakim. Langkah yang dilakukan untuk pembenahan sistem dan politik dapat pembangunan hukum nasional sebagai berikut, ada beberapa. Pertama, program perencanaan, 2. Program pembentukan hukum, 3. Program peningkatan kinerja lembaga, 4. Program peningkatan kualitas profesi hukum, 5. Program peningkatan kesadaran hukum, 6. Program hubungan negara hukum dengan demokrasi. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan negara hukum, rule of law, dan bagaimana kalau negara tidak menjalankan hukum sebagai panglima. Rule of law merupakan suatu doktrin hukum yang dimulai muncul bersama dengan kelahiran negara, berdasarkan hukum atau konstitusi dan demokrasi. Kehadiran rule of law boleh disebut sebagai reaksi dan koreksi terhadap negara absolut atau kekuasaan di tangan penguasa, dan telah berkembang sebelumnya. Rule of law terkait dengan keadilan sehingga harus menjamin keadaan yang dirasakan oleh masyarakat. Rule of law mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggaraan negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan itulah yang sering diistilahkan dengan rule of law. Negara hukum rule of law itu mengedepankan hukum adalah penguasa tertinggi, bukan individu atau pemerintah. 1. Semua orang harus tunduk pada hukum yang sama dan tidak ada perbedaan. 2. Hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa pandang bulu atau tidak berpihak terhadap siapapun, baik itu status sosial, ekonomi, atau politik. 3. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam proses hukum, termasuk hak dalam mempertahankan diri
didengar pendapatnya. 4. Hukum harus melindungi hak asasi manusia seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan keadilan. 5. Hukum harus jelas dan dapat diprediksi dan dilaksanakan secara transparan di setiap aktivitas. Orang harus bisa paham apa yang dilarang dan apa yang diizinkan oleh hukum. 6. Keputusan hukum didasarkan pada hukum itu sendiri, bukan pada kepentingan politik atau pribadi. 7. Pemerintah dan pejabat harus tunduk pada hukum dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka terhadap hukum dan masyarakat.